Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, hari ini kita akan belajar tematik kelas 6. Tema 4, globalisasi. Subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air. Pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa mampu mengidentifikasi pentingnya sikap positif dalam hal keberagaman ekonomi. Yang kedua, siswa mampu menuliskan sikap-sikap positif dan tindakan yang dilakukan dalam keberagaman ekonomi. Dan yang ketiga, siswa mampu membuat brosur dengan memperhatikan ciri-ciri brosur yang baik dan kreatif. Ayo, kita mulai pembelajaran hari ini. Berpikir global, bertindak lokal. Apa makna pernyataan tersebut? Ayo kita diskusi sama-sama. Amati poster berikut. Poster berikut bertemakan tentang berpikir global, bertindak lokal. Apa dari makna tema poster tersebut? Yuk kita diskusikan bersama-sama. Untuk memaknai poster tersebut, Bu Guru akan membacakan 3 teks berikut. Dengar anak. Teks pertama. Yuk cintai buah dalam negeri. Indonesia terkenal dengan surganya buah. Ada berbagai macam buah yang tumbuh subur di Nusantara ini. Sayangnya, buah-buah lokal ini makin lama makin tergusur karena kedatangan buah impor. Impor adalah mendatangkan buah dari luar negeri ke Indonesia. Tentu saja, buah yang didatangkan dari luar negeri ini itu bisa menjadi murah di sini karena buah tersebut didatangkan dalam jumlah besar. Ini dapat membuat buah lokal kalah dalam persaingan. Teks 2. Jangan lupakan pasar tradisional. Hai kawan-kawan di seluruh Indonesia, dalam artikel ini, kita akan membahas seputar pasar tradisional. Kita tidak boleh melupakan pasar tradisional dalam maraknya era globalisasi. Seperti contoh, kita pasti lebih senang berbelanja ke supermarket atau mall, karena suasananya tidak pengap dan lebih nyaman untuk berbelanja dibandingkan dengan berbelanja di pasar tradisional. Apakah kalian lupa, Indonesia dari zaman dulu terkenal karena pemasaran sumber daya alamnya. Dulu hanya ada pasar tradisional yang telah memperjualbelikan berbagai barang, sehingga pasar tradisional merupakan warisan budaya leluhur kita terdahulu. Mungkin pasar tradisional sudah ada sebelum masa penjajahan di Indonesia. Banyak kapal-kapal asing yang berlayar ke Indonesia karena ingin membeli rempah-rempah yang terjual di pasar-pasar tradisional. Pasar tradisional tidak akan berubah ciri khasnya secara total. Pasar tradisional tak boleh dilupakan. Teks ketiga. Mari gunakan produksi dalam negeri. Menteri SDM mengkampanyekan gerakan Aku Cinta 100% Indonesia. Secara serempak, seluruh yang hadir dalam acara tersebut memakai batik dan sepatu produksi dalam negeri. Gerakan Cinta Indonesia memiliki arti sangat strategis, tidak hanya untuk menghadapi tantangan krisis ekonomi global, tapi juga untuk membangun kemandirian bangsa di bidang ekonomi. Gerakan itu bukan hanya menjadi kampanye biasa, tapi menjadi gerakan bersama. Tidak bersifat statis dan bukan kebijakan proteksionis karena tidak termasuk kebijakan tarif. Potensi pasar dalam negeri sangat besar, dengan jumlah penduduk 230 juta dan hampir 50% terdiri dari penduduk berusia di bawah 29 tahun. Harus dimanfaatkan secara optimal melalui gerakan ini. Semua pihak diharapkan untuk lebih memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri sehingga kemandirian bangsa dapat terbangun. Program kampanye Cinta Indonesia bertujuan untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap produk barang dan jasa dalam negeri, serta meningkatkan citra Indonesia di mata internasional. Diharapkan dengan dicanangkannya gerakan ini, pasar produk dalam negeri bisa ditingkatkan sehingga tekanan terhadap sektor industri bisa dikurangi dan gejala pengurangan tenaga kerja dapat dihindari.
Nah, dari ketiga teks tersebut kita dapat menentukan contoh sikap yang baik, bukan contoh sikap yang baik, dampaknya, dan pengertian berpikir global, bertindak lokal. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah contoh sikap. Dari ketiga teks tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa contoh sikap yang baik, kita dapat menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama. Kemudian yang kedua, melestarikan seni tradisional Indonesia. Seni tradisional Indonesia di sini, kita dapat melestarikan pasar-pasar tradisional, cinta tanah air atau cinta terhadap produk dalam negeri. Kemudian yang ketiga adalah bersikap ramah terhadap sesama. Karena Indonesia terkenal dengan orang yang ramah-ramah terhadap sesamanya. Kemudian, yang termasuk bukan contoh sikap yang baik adalah menggunakan bahasa asing. Jika kita menggunakan bahasa asing terlalu sering, maka bahasa kita sendiri akan terlupakan. Kemudian yang kedua, lebih mengagumi budaya asing. Jika kita lebih mengagumi atau menyukai budaya asing, terus siapa yang akan melestarikan budaya kita sendiri? Nah, makanya kita harus mencintai budaya kita sendiri dan melestarikan budaya kita sendiri. Kemudian memilih produk impor. Karena sekarang sudah banyak produk impor yang masuk ke Indonesia dan kebanyakan warga Indonesia lebih menyukai produk-produk impor. Padahal produk buatan dalam negeri itu jauh lebih baik, lebih bagus dibandingkan produk impor. Tidak kalah dengan produk impor. Jadi kita harus mencintai produk sendiri ya, produk dalam negeri, biar kita juga bisa melestarikan produk-produk yang ada di Indonesia. Kemudian tidak bersikap ramah. Kemudian yang ketiga adalah dampak dari berpikir global, bertindak lokal. Dampaknya adalah kemungkinan budaya Indonesia diambil oleh bangsa asing jika kita tidak mempertahankan budaya asing kita. Kemudian bangsa Indonesia dapat kehilangan jati diri. Nah, dari ketiga sikap itu, kita dapat menyimpulkan bahwa pengertian dari berpikir global, bertindak lokal adalah bersikap terbuka terhadap perkembangan dunia, namun tidak melupakan budaya sendiri. Jadi intinya kita bisa menerima masuknya perkembangan dunia, tapi kita tidak harus melupakan budaya sendiri atau tidak melupakan tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia. Seperti itu, begitu ya, paham ya anak-anak? Selanjutnya adalah kita memasuki tentang syarat brosur yang baik. Kemarin kalian sudah belajar tentang brosur. Nah, kali ini kita akan belajar tentang brosur yang baik, syarat brosur yang baik. Yang pertama adalah judul yang terdapat di dalam brosur berukuran besar dan mudah terbaca oleh pembaca. Jadi tema atau judul yang kita akan buat brosurnya itu berukuran besar agar mudah terbaca oleh pembaca. Yang kedua, tulisan di dalam brosur jelas dan mudah terbaca oleh pembaca. Yang ketiga, bahasa yang digunakan dalam menyampaikan informasi mudah dipahami dan diingat. Jadi bahasa yang digunakan itu tidak bertele-tele atau tidak terlalu banyak, tapi bahasa yang mudah dipahami dan diingat oleh pembaca. Keempat, gambar yang ada di dalam brosur berkaitan dengan warna tulisan. Jadi gambar-gambar dan warna tulisan itu harus berkaitan dengan tema yang ada di dalam brosur. Selanjutnya adalah ukuran brosur tidak melebihi dari ketentuan yang ada. Nah, brosur biasanya berukuran kertas A5 14,8 cm kali 21,6. Nah, sekarang di sini ada contoh brosur. Kita lihat contoh brosur bersama-sama. Nah, tema contoh brosur kali ini tentang bangga cinta produk Indonesia. Di situ ada tulisan yang besar adalah judulnya Bangga Cinta Produk Indonesia dengan beberapa gambar untuk memperjelas dan memperindah. Kemudian ada gambar-gambar yang berkaitan dengan produk-produk Indonesia. Di situ ada beberapa tulisan, ada maksud dan tujuan untuk membuat pembaca itu menarik dengan tulisan-tulisan itu.
Yang kedua tentang masih dalam produk Indonesia, cinta produk Indonesia. Di situ terdapat gambar-gambar dan beberapa kalimat-kalimatnya. Nah, jika kalian sudah tentang syarat membuat brosur, ayo kita berlatih membuat brosur. Ketentuannya adalah buatlah rancangan brosur tentang mencintai alat musik tradisional angklung yang sudah mendunia. Jadi judulnya atau temanya tentang mencintai alat musik tradisional angklung yang sudah mendunia. Tentukan ide atau gagasan yang tepat untuk brosur. Isi brosur dapat berupa penjelasan tentang alat musik angklung, gambar atau foto angklung, dan kalimat ajakan untuk lebih mengenal dan mencintai angklung. Jadi di dalam brosur tersebut tidak hanya tema, judul, juga harus disisipkan dengan gambar tentang angklung. Dan keempat, mintalah bimbingan orang tuamu di rumah. Kamu boleh minta bantuan orang tua kamu untuk membuat brosur yang baik dan yang kreatif. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Selamat belajar anak-anak. Tetap semangat dan tetap ceria. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.